Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valen Debito Wahyudi dari kelas 12 IPA 2. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata pelajaran PPKN, yaitu tentang tindakan kriminal yang telah terjadi, dan saya akan menganalisisnya. Dan kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisis tentang kasus Angelin yang terjadi pada tahun 2015 silam. Nah, sekarang saya akan menganalisis dari beberapa poin-poin yang telah diberikan oleh Bu Wahyuni. Yang pertama yaitu faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar oleh pelaku, sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku, dan solusi untuk mencegah terjadinya kasus tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kronologi dari kasus tersebut. Pada 16 Mei 2015, Angelin dinyatakan hilang saat main di depan rumahnya di Jalan Sedap Malam nomor 26, Sanur, Denpasar, Bali. Angelin tidak pulang dari rumah selama 3 hari, sehingga keluarga menyatakannya hilang. Keluarga kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polsek Bali Denpasar Timur. Pada keesokan harinya, keluarga Angelin membuat fanpage di Facebook dengan nama Find Angelin Bali's Missing Child. Dalam Facebook ini keluarga menyertakan informasi yang sangat lengkap beserta foto-foto dari Angelin. Dan dari fanpage ini juga mendapat empati dari 4.000 lebih orang, bahkan hampir 5.000. Dalam fanpage ini juga terdapat ajakan keluarga untuk mencari keberadaan di mana Angelin ini. Selain foto juga terdapat beberapa video dari Angelin. Pada tanggal 18 Mei 2015, polisi langsung melakukan pencarian terhadap Angelin ini. Petugas melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk mencari keberadaan orang tua kandung dari Angelin. Dia itu anak angkat, diadopsi waktu berumur 3 hari. Ada surat-surat angkatnya juga, kata Kapolsek Denpasar Timur. Di rumahnya di Sanur, Angelin tinggal bersama dengan ibu angkat dan satu orang pembantu laki-laki yang bertugas untuk membersihkan rumah dan menjaga kandang ayam yang berada di rumahnya. Di rumah itu memang banyak kandang ayam. Angelin juga ikut memberi makan ayam tersebut. Ibu angkat Angelin memiliki 2 anak. Satu bernama Yon dan satu lagi bernama Amerika. Berdasarkan keterangan diri mantan pengasuh Angelin, memang ada perubahan sikap yang ditunjukkan bocah cantik itu. Pengasuh yang sudah tidak bekerja di rumah itu mengatakan Angelin lebih terlihat murung daripada sebelum-sebelumnya. Setelah beranjak ke bulan selanjutnya juga Angelin masih belum bisa ditemukan. Jadi pada tanggal 5 dan 6 Juni, Menteri Menpan RB Yudi Krismadi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yenise secara terpisah pada tanggal 5 dan 6 Juni mendatangi kediaman Angelin di Bali. Namun kedua tidak ditemui oleh orang tua angkat Angelin. Kapolda Bali Irjen Roni Sompi menyebut keluarga mungkin membutuhkan privasi untuk saat ini karena kehilangannya. Pada tanggal 7 Juni, selain lewat Facebook, pencarian Angelin juga dilakukan dengan menyebarkan pamflet-pamflet. Ada ribuan pamflet yang disebar untuk pencarian ini. Pamflet ini disebar di sekitar kawasan Bali. Selain itu, pencarian juga dilakukan oleh sekolah Angelin yang lokasinya juga berdekatan dengan rumahnya. Beberapa hari setelah itu, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Juni 2015, setelah melakukan penyelidikan, akhirnya petugas menemukan jenazah Angelin di kediamannya sendiri di Jalan Sedap Malam, Sanur. Jenazah ditemukan terkubur di dekat kandang ayam terletak di sebelah rumahnya tersebut. Jenazah Angelin ini terkubur dalam kedalaman 1,5 meter. Polisi menemukan jenazah Angelin setelah mencium bau tak sedap dan bau busuk dan adanya gundukan tanah di dekat kandang ayam tersebut. Tak jauh dari kandang ayam ini, saat digali, jenazah Angelin ditemukan bersama dengan sebuah boneka dan bed cover serta tali. Ini adalah polisi di rumah tersebut dan baru menemukan jenazah dari Angelin itu. Dan bed cover dan tali yang digunakan itu milik Angelin sendiri yang berada di kamar Angelin. Nah, saya akan menganalisis kasus tersebut. Yang pertama yaitu faktor penyebab terjadinya kasus ini. Motif Margaret Christina Megawe membunuh Angelin sebelumnya ditulis Angelin untuk menghilangkan jejak jika terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap korban.
Untuk menutupi jika terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, maka pembunuhan terhadap korban pun akhirnya direncanakan, kata Purwanta hari Kamis. Hingga akhirnya peristiwa keji itu pun terjadi. Margaret membenturkan kepala bocah 8 tahun tersebut berkali-kali ke dinding kamar. Terdakwa menjambak rambut korban dan membanting kepala korban ke tembok dengan keras, ujarnya. Dalam pembacaan dakwaannya, Angeline yang diadopsi Margaret sejak berusia 3 hari itu pada hari-hari berikut sering meminta untuk memberi makan ayam dan anjing, namun Angeline menolak untuk melakukannya. Nah, sekarang untuk jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Margaret. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Margaret adalah kekerasan terhadap anak serta melakukan pembunuhan berencana. Untuk ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar adalah perbuatan ini dikenakan sebagai pasal 13 ayat 1 di UU Perlindungan Anak dan Pembunuhan biasa pada pasal 338 atau pasal 340 KUHP karena Angeline bukan anak kandung dari Margaret. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku dalam hal ini anak ini luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sementara jika anak ini mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Nah, menurut analisis saya, solusi untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut itu jika memang belum siap untuk punya anak, jangan mengadopsi. Pun kalau sudah berhasil mengadopsi, alangkah baiknya untuk selalu menjaga dan merawat anak tersebut seperti anak kita sendiri. Kalau anak salah pun juga sebaiknya diingatkan dengan cara halus. Apalagi yang masih jauh di bawah umur, seharusnya lebih memaklumi sifat kekanak-kanakannya. Kalaupun sudah jengkel, janganlah sampai melakukan kekerasan, apalagi sampai disiksa, bahkan sampai dibunuh seperti kejadian itu. Karena sudah bukan perbuatan yang manusiawi lagi dan pasti akan mendapat hukumannya, apalagi di negara hukum seperti Indonesia. Nah, mungkin sekian analisis dari kasus kriminal yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.